Allah membenci kebinasaan. Kebinasaan yang disebabkan oleh sebab dosa. Jadi dengan kata lain, dalam menjalankan misinya, itu berhubungan erat juga dengan apa? Dengan hal apa yang dibenci oleh Allah. 1 Yohanes 3:8 katakan apa? 1 Yohanes 3:8 katakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Tuhan tidak mau kita terus-menerus berbuat dosa. Tuhan mau kita datang kepada kita dalam keberdosaan kita. Kita dapat diterima sebagaimana kita apa adanya. Tetapi dia tidak mau kita tetap terus-menerus berada dalam keberdosaan kita. Tidak ya. Yang tetap berbuat dosa, dia tidak suka hal tersebut. Kalau kita sudah datang pada Tuhan, biarlah kita dapat apa? Diubahkan. Seperti Yesus yang berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi ada yang dibenci oleh Allah. Apa itu yang dibenci oleh Allah? Umat manusia? Bukan. Apa yang dibenci Allah? Perbuatan-perbuatan dosa umat manusia. Allah tidak suka. Allah tidak ingin perbuatan dosa itu terus-menerus bagian kita. Itulah sebabnya Allah mau kita selalu datang kepada Dia. Kita dapat selalu diubahkan. Kita dapat menjadi seperti apa yang Rasul Paulus katakan, bukan lagi aku yang hidup dalam aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dapatkah kita bebas dari dosa? Ya, dapat. Kalau tidak, percuma apa yang Tuhan sudah katakan semua itu ya. Dengan apa? Dengan kekuatan kita? Bukan. Di dalam kuasa darah anak domba Allah. Ya, kita sudah nyanyikan lagu tersebut ya. Jadi Allah membenci apa yang disebabkan oleh iblis, dan dosa terhadap umat manusia. Kenapa? Coba kita lihat apa yang diakibatkan oleh iblis dan dosa yang merajalela. Ada yang sakit, ada yang mati. Kita semua menderita oleh sebab dosa. Allah membenci penderitaan-penderitaan yang diakibatkan oleh sebab dosa. Itulah sebabnya kita tidak boleh main-main dengan dosa. Tidak bisa berkompromi dengan sesuatu yang Allah benci. Kenapa? Karena dosa itu hanya mengakibatkan penderitaan umat manusia. Itu Tuhan tidak suka. Itu Tuhan benci. Ya. Jadi Allah membenci apa yang disebabkan oleh iblis dan dosa terhadap umat manusia. Jadi Dia merumuskan misi yang sempurna. Apa misinya? Untuk menghancurkan iblis dan kuasa dosa. Itu sebabnya kita sudah baca dari tadi malam ayat-ayat Allah membenci dosa ya. Kita kembali dapat lihat itu. Banyak lagi ayat-ayatnya, saya tambahkan lagi. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kejahatan itu apa? Nah itu dia. Allah yang membenci kejahatan. Sekali lagi, kenapa pelajaran kita berbicara tentang Allah yang hakim, kok Mazmur 97 bicara tentang kesombongan? Apa? Kenapa? Kejahatan atau dosa itu diasosiasikan dengan kesombongan. Tapi ini tertulis. Allah yang membenci kejahatan, dan kejahatan apa yang Allah benci? Pembunuhan, ya, atau persinahan yang Allah benci. Yang Allah benci, coba kita lihat Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Mulut penuh tipu muslihat. Tapi kenapa? Pertamanya adalah kesombongan. Dari yang disebutkan dari selain dan lain-lain itu, mula-mula itu kesombongan. Kenapa? Kesombongan itu nomor 1. Nanti kita akan lihat. Mazmur 6 ayat 16 dan 16-17. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Tebak, apa yang dimulaikan? Ya, berzina nomor 1, pembunuhan nomor 1, bukan. Ayat 17, 6 perkara yang dibenci Tuhan nomor 1 itu adalah mata sombong, kesombongan, lidah dusta, masuk lagi lidah dusta. 1 Petrus 5 ayat 5. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang pembunuh, penzina, bukan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kenapa dari semua list, daftar kejahatan-kejahatan yang dibenci Tuhan, kecongkakan, kesombongan itu nomor 1. Maleakhi 4 ayat 1. Maleakhi 4 ayat 1 bahkan menyatakan bahwa dosa atau orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat kejahatan itu hanya diasosiasikan itu dengan kesombongan. Ya. Bahasa Indonesia kurang terlalu jelas, tapi kalau kita baca bahasa Inggris sangat-sangat jelas ya.
Maliaki 4 ayat 1 bahasa Indonesianya, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala-nyala seperti perapian, maka semua orang gegabah. Apa itu orang gegabah? Mungkin bahasa Indonesia kita enggak. Orang gegabah yang gimana? Bahasa Inggris dan bahasa aslinya sangat jelas. All the proud. Maka semua orang sombong. Dan setiap orang yang berbuat fasik. Orang yang berbuat fasik. Itu orang berbuat apa ya? Yang melakukan kejahatan. Tapi yang pertama-tama itu kejahatan utama itu adalah kejahatan kesombongan, saudara-saudara. Kejahatan kesombongan itulah yang pertama. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca, sampai Maliaki tadi itu ya. Sampai Maliaki 4, kesombongan itu nomor 1. Tidak heran. Tidak heran seorang penulis yang bernama Andrew Murray. Yang pada ini paling otoritatif ya dari dahulu ya. Yang memiliki judul Humility. Ya, kerendahan hati. The Journey Toward Holiness. Untuk dapat memiliki satu perjalanan menuju kesucian, itu dimulaikan dengan kerendahan hati menurut Andrew Murray. Dan menurut Alkitab juga. Kenapa? Karena untuk memulaikan kehancuran itu dimulaikan dari kesombongan. Tidak heran, dia katakan apa? Andrew Murray katakan bahwa kesombongan, pride is the beginning of every sin. Kesombongan adalah permulaan dari setiap dosa. Ya, kesombongan. Setiap dosa yang dimulai dari akar, paling akar. Ya, permulaan bagaimana seorang Lucifer yang gagah, perkasa dan lain sebagainya, berkata dalam hatinya, dalam Yesaya 14 ayat 13 sampai 14, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Itulah sebabnya kesombongan itu disebutkan di dalam Alkitab itu sebagai kejahatan yang pertama dan yang utama, itu karena itu dimulaikan oleh Lucifer. Itulah dosa pertama Lucifer, itu adalah dosa kesombongan. Ya, dosa kesombongan. Sangat memabukkan ini ya. Kesombongan ini sangat memabukkan. Senang sekali kalau kita itu memiliki kuasa, meninggikan tanduk-tanduk kita. Seperti Mazmur 97 katakan. Dan Allah hakim yang adil, yang membaca isi hati, mengetahui kalau kita sedang mengangkat tanduk-tanduk kita. Tanduk-tanduk kita. Thomas Watson, bukan James ya, tapi Thomas Watson, dia katakan apa? Bahwa kesombongan adalah kemabukan rohani. Pride is a spiritual drunkenness. Kita dapat dimabukkan, dininabobokan dan mabuk. Kesombongan adalah kemabukan rohani. Kesombongan itu terbang seperti anggur ke dalam otak dan memabukkan otak kita. Kesombongan itu adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu kesombongan. Orang yang sombong adalah orang yang memuja dirinya sendiri. Waduh, mungkin kita bilang puji Tuhan untuk ayat-ayat firman Tuhan tadi. Puji Tuhan untuk kutipan-kutipan ini ya. Puji Tuhan pendeta kita, saya nggak sombong ya. Atau saya sebagai pendeta yang sedang berbicara, saya bukan orang yang sombong ya. Karena saya kan lagi khotbah tentang kesombongan. Jadi saya rendah hati dong ya. Hati-hati. Kita, seperti saya sudah pernah tampilkan statement ini ya, kita membenci hadirnya kesombongan pada orang lain. Itu kita suka, orangnya sombong benar itu. Tapi kita seringkali membela atau tidak menyadari hadirnya kesombongan pada diri kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, yang mengetahui isi hati kita. Dia yang akan menilik hati kita masing-masing untuk melihat keberadaan kita masing-masing. Jangan lihat orang lain. Lihat diri kita sendiri. Bagaimana dong pendeta caranya kita melihat diri kita sendiri ya? Ya. Bagaimana saya kan kalau saya lihat diri saya nggak sombong nih pendeta. Ya. Kalau saya lihat-lihat, kesombongan itu bukan sesuatu yang dilihat. Kesombongan itu bukan orang melihat Anda itu membungkuk-bungkukkan badan. Orang melihat Anda itu memang ngomongnya rendah hati. Aduh saya nggak ada apa-apanya saudara-saudara, saya biasa-biasa aja kok. Itu bukan kesombongan yang dapat dinilai atau dilihat oleh Tuhan. Sebagai hakim yang adil, Tuhan mengetahui isi hati kita. Saya mencoba untuk melihat di artikel-artikel yang ada. Satu artikel yang menarik dari banyak artikel yang saya coba baca ya, tentang kesombongan. Ini ditulis oleh Alan Parr, ya, dia punya ya. Jadi,
Dia katakan ada 15 tanda yang tidak terasa, tanda yang halus. Ada 15 tanda halus tentang adanya kesombongan di dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan kita. Yang kita tidak bahkan seringkali tidak sadari, yang orang lain mungkin tidak pikir Anda orang yang sombong, dan lain, tapi sesungguhnya itu adalah merupakan satu kesombongan. Anda bisa baca ini dia. Apa yang saya akan tampilkan berikut ini, bukan 15, tapi karena waktu kita, saya tampilkan 12. 12 hal yang dapat membawa saya untuk berkaca kepada diri saya sendiri. Apakah saya ini orang yang sombong ya? Orang yang sombong, yang dibenci oleh Tuhan. Bagaimana tanda-tandanya yang mungkin saya tidak ngomong tinggi-tinggi atau apa, bukan bilang saya ini nomor 1 di dunia, tidak ada yang orang melebihi saya. Mungkin kita boleh bicara seperti begitu. Atau seperti Floyd Mayweather, dia kata, tidak ada petinju yang melebihi saya dan lain sebagainya. Mungkin kita langsung bisa katakan dia sombong. Tapi adakah 15 hal-hal yang halus menurut Alan Parr ini? Yang pertama dia katakan, Anda memiliki asumsi, orang yang sombong itu adalah orang yang memiliki asumsi bahwa orang tersebut, bahwa Anda sudah mengetahui sesuatu ketika seseorang sedang mengajar. Jadi ada yang belajar sekolah sahabat, atau mungkin ada yang khotbah, tahu ujungnya, saya udah tahu apa yang dia ngomong tuh, saya udah tahu. Ya, kita langsung tahu, kita udah pikir, waduh saya udah tahu apa yang dia mau ngomong, apa yang dia mau omongkan, apa yang kita harus memiliki asumsi. Ya, nggak ada yang baru yang diajarkan, sudah tahu itu. Ya. Ini hati-hati, ini adalah satu kesombongan yang apa ya. Pada saat kita mendengarkan pembicaraan, udah, ya ilmunya masih cetek, ilmunya masih kecil, masih pendek dan lain sebagainya ya. Hati-hati, kita harus dapat menerima apapun yang diajarkan, siapapun, untuk dapat menerima sesuatu yang baru yang dapat terjadi. Itu yang ditulis oleh Alan Parr ini. Yang kedua, melihat diri Anda terlalu baik untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Aduh, ini pekerjaan hina, ngapain bisa buat itu? Aduh, ini pekerjaan yang kecil. Ya. Pada saat orang mengajak Anda, ya, pada saat orang ajak Anda untuk buat ini atau buat itu, aduh itu pekerjaannya terlalu kecil, terlalu remeh untuk dilakukan. Nggak mau kita lakukan, ini terlalu murahan sekali kalau saya hanya melakukan hal seperti itu. Murahan sekali. Well, kalau Yesus saja, penguasa alam semesta, rela meninggalkan surga, ya, rela meninggalkan surga untuk melayani umat manusia, mati di kayu salib, hidup bagaikan nggak punya rumah dan lain sebagainya. Kenapa kita harus merasa kecil untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada kita? Yang ketiga, merasa gengsi untuk meminta bantuan. Being too proud to ask for help. Ini bukan berbicara tentang Anda, ini bicara minta bantuan dalam arti yang memang betul-betul Anda dalam satu keadaan yang membutuhkan. Artinya banyak orang yang cuman modus ya, modal dusta dan lain sebagainya. Atau yang hanya bergantung, tidak ada independensi. Ini bukan berbicara tentang Anda yang tidak mau independensi. Ya, tidak mau bergantung pada diri sendiri. Tetapi ada satu keadaan-keadaan tertentu di mana Anda harus menyadari, ini di luar kapasitas saya. Saya nggak tahu mau berkhotbah ini gimana nih. Mari kita minta tolong orang yang tahu mungkin dapat membantu kita untuk menyusun khotbah kita dan lain sebagainya. Mungkin keadaan kita sudah tidak tahu lagi. Kita sudah ada masalah kesehatan kita. Kita sudah memiliki satu masalah kesehatan yang sudah cukup parah, tapi karena gengsi kita, nggak apa-apa, saya masih kuat. Padahal kita sudah membutuhkan mungkin kursi roda. Mungkin kita harusnya berjalan dengan kursi roda, tapi karena kesombongan kita masih, saya nggak ada masalah. Saya merasa gengsi untuk meminta bantuan. Merasa bahwa kita sangat kuat, tetap kuat, dan terus-menerus kuat. Dan itu adalah, menurut Alan Parr, the unwillingness to recognize our own shortcomings and need for help is a sign of pride. Ketidakmauan kita untuk menyadari kelemahan-kelemahan kita dan kebutuhan-kebutuhan kita untuk mendapatkan pertolongan adalah satu tanda kesombongan yang halus. Yang keempat, merasakan kebutuhan untuk secara konsisten mengajari orang tentang banyak hal. Orang-orang ngomong, iya, kamu mestinya begini. Wah, kita ajar terus orang-orang ya. Feeling the need to consistently teach people things. Jadi pernahkah Anda merasa ada satu grup, tiba-tiba lagi kita ngobrol-ngobrol, wah, seorang tiba-tiba dia bilang, ini mestinya begini. Wah, dia atur semua ya. Atur semua ya. Sometimes, dia katakan, sometimes this can be a sign of pride
Because when a person knows something that they know most other people don't know much about, it create a sense of pride within them. Kalau kita merasa, oh orang lain nggak tahu apa yang saya mau bilang ini, ya saya lebih tahu dari semuanya, itu bisa menimbulkan apa? Sifat kesombongan yang halus dalam diri kita. Berikutnya, banyak berbicara tentang diri kita sendiri. Banyak berbicara tentang diri kita sendiri. Yakobus 1 ayat 19 katakan apa? Be quick to listen. Lebih apa? Cepat untuk mendengar. Tetapi apa? Slow to speak. Ya, slow to speak. Lambat untuk berbicara. Tapi banyak orang berbicara hanya untuk diri mereka sendiri. Berbicara tentang, oh saya ini dulunya begini, saya ini, dan seterusnya. Lalu berikutnya, keenam, berpikir Anda lebih baik dari orang lain yang berbeda atau kurang beruntung. Ya, mungkin kita katakan, aduh, saya tahu saudara ini perlu bantuan. Orang Anda yang di Afrika ini, aduh perlu bantuan ya, dan lain sebagainya. Dan apa ya? Pada saat kita berpikir harus hati-hati. Pada saat kita berpikir ya, kita berpikir pada saat seperti itu, kita sedang menyandarkan, saya memiliki hal yang lebih daripada orang-orang yang lain ya. Saya memiliki hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih dari orang lain, dan kita harus berhati-hati agar jangan lebih banyak berpikir tentang hal seperti ini ya. Sering mengabaikan nasihat orang lain. When you disregard the advice of others ya. Sekali lagi, kita tidak menghargai pandangan-pandangan orang lain dan hanya berpikir bahwa ide-ide kita itulah yang terbaik dan memberikan kesuksesan dan lain sebagainya. Kita paksakan ide kita dan kita tidak mau mendengar nasihat orang lain karena kita pikir kita lebih tahu. Ayat yang ke-8. Ketika Anda secara konsisten suka mengkritik orang lain. When you are consistently critical, ya, kita buat orang lain kita kritik. Pada saat kita mengkritik orang, kita sedang menekan atau menjatuhkan orang tersebut agar supaya kita merasa berada di atas orang tersebut and feel better about ourselves, merasa lebih baik bagi diri kita sendiri. Dan Alan Parr katakan, people who are critical are that way because they secretly see themselves as exempt from the very same things they criticize others. And this is pride. Jadi orang yang selalu mengkritik orang lain, dia merasa bahwa mereka itu berada di atas daripada orang tersebut, ya, yang mereka kritik. Dan itu adalah tanda daripada kesombongan. Yang ke-9, kebutuhan yang konsisten akan perhatian dan afirmasi. Consistent need for attention and affirmation. When someone constantly needs to be the center of attention in public or secretly, crave consistent affirmation for their accomplishment, for their looks, personality, dan lain sebagainya itu ya. This is a sign of pride. Pada saat kita mau orang, mau kita dipuji-puji terus dong, ada jempol-jempol yang dikasih naik terus. Pada saat kita buat ini dan itu yang kita tampilkan di depan umum atau tampilkan di sosial media kita dan lain sebagainya, supaya berapa banyak orang yang sudah kebutuhan yang konsisten akan perhatian dan afirmasi ini adalah tanda dari kesombongan yang Tuhan benci. Ke-10, unable to receive constructive criticism. Tidak dapat menerima kritik yang membangun. Pada saat kita merasa dikritik, wah kenapa emangnya saya? Kita merasa apa? Kita dalam kesombongan kita tidak terima. Pada saat orang katakan kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan kita. Yang ke-11, terlalu terobsesi dengan penampilan fisik. Oke lah kalau kita tanya, gimana ini? Nggak apa-apa kalau kita tanya ya, apakah ini sudah cukup atau tidak. Tapi kalau kita terobsesi, yang kita pikirkan itu penampilan fisik kita, atau kita tonjol-tonjolkan penampilan fisik, atau apa yang kita dapat tampilkan di sosial media kita dan lain sebagainya, tentang keberadaan tubuh kita dan wajah kita dan lain sebagainya. Kalau kita terobsesi dengan penampilan fisik, bukan hanya kesombongan ya, kita seringkali bicara tentang narsisisme dan lain sebagainya ya. Yang terobsesi dengan penampilan fisik. Dan yang terakhir dapat saya tampilkan saat ini. Tidak mau tunduk pada otoritas. Unwilling to submit to authority. Or submit. Tuhan tidak ingin kita untuk memiliki kesombongan yang halus sekalipun. Tuhan mengetahui isi hati kita masing-masing. Baiklah, setiap hari Tuhan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tempalah saya, hakimilah saya Tuhan. Hakimilah saya. Apakah yang saya katakan, apakah yang saya lakukan, apakah yang saya sudah perbuat hari ini adalah sesuatu yang telah mendukakan hatimu.
Adakah itu adalah sesuatu yang menonjolkan kepercayaan saya kepada diri saya sendiri? Adakah itu adalah dosa? Dosa dalam bahasa Inggris adalah sin, sin. Tengah-tengahnya itu adalah I. Ya. Tengah-tengah daripada dosa itu, dari kata sin itu adalah I. Diri kita sendiri. Dosa adalah pada saat kita mengagungkan dan mendirikan diri kita. Kadang-kadang kita simpan. Kadang-kadang kita tidak bisa dilihat mungkin kesombongan tersebut oleh orang lain. Tapi Tuhan tidak bisa disembunyikan dari kelemahan kita tersebut. Itulah sebabnya satu statement yang cukup sangat menarik juga ya. Andrew Murray tadi katakan bahwa dosa itu adalah permulaan dari semua kesombongan adalah permulaan dari semua dosa. Dia katakan juga apa? Bahwa our humility before God has no value. Kerendahan hati kita di hadapan Tuhan tidak ada nilainya. Percuma kalau kita mau bersujud pada saat kita berdoa, kita bicara kepada Tuhan, Tuhan saya merendahkan diri hati. Merendahkan hati saya kehadirat-Mu Tuhan. Merendahkan diri saya kehadirat-Mu Tuhan. Percuma. Dia katakan apa? Kerendahan hati kita di hadapan Tuhan tidak ada nilainya. Percuma. Kecuali kerendahan hati di hadapan Tuhan itu mempersiapkan kita untuk mengungkapkan, untuk menyatakan, menyampaikan kerendahan hati Yesus kepada sesama kita dari kehidupan kita. Yesus yang telah mengosongkan dirinya, yang dalam keserupaannya dengan Bapa, dia adalah memiliki keserupaan, kesetaraan dengan Bapa. Tapi apa yang dia buat? Dia datang ke dalam dunia ini sebagai hamba. Sebagai hamba budak yang bahkan mati di kayu salib. Saya berdoa kiranya Tuhan selalu menilik hati saya. Seperti pelajaran kita, marilah kita minta penghakiman Tuhan itu juga setiap hari. Agar supaya dosa yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan dalam dunia, dosa kesombongan itu, jangan selalu berada dan berakar dalam kehidupan saya. Firman Tuhan mengajak kita semua dalam Yakobus 4 ayat 7-10. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa. Tahirkanlah tanganmu hai orang-orang yang sombong dan ketelah. Kita semua ya. Dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu. Sadarilah Tuhan dalam keadaan-keadaan seringkali saya telah memiliki kesombongan secara halus Tuhan. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Dan inilah kita sudah sering mempelajari bahwa berbahagialah orang yang berduka cita. Itu bukan berduka cita hanya karena ada kematian sahabat kita, kasih kita dan lain sebagainya. Tapi pada saat Alkitab berkata berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan, itu berduka cita atas dosa-dosa mereka. Berduka cita atas dosa-dosa yang kita lihat dalam dunia ini. Berduka cita atas kesombongan-kesombongan kita. Gantilah tertawa kamu dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan ia akan meninggikan kamu. There is power in the blood. Ada kuasa dalam darah Kristus. Ada kuasa dari Kristus yang akan mengangkat kita dari lumpur kesombongan dosa kita. Untuk Dia yang akan meninggikan kita. Bukan diri kita, meninggikan diri kita sendiri. Kiranya ini dapat menjadi satu teguran bagi saya dan saudara. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama di acara ibadah kita ini.